Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mengawali akhir pekan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita teruskan bacaan kita, Bilangan pasal 32. Bani Ruben dan Bani Gad memiliki banyak ternak, tak terbilang banyaknya. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tepat untuk peternakan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben datang kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat, serta berkata, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, tepat untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini punya ternak. Kata mereka lagi, jika kami mendapat kemurahan hatimu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini menjadi milik kami. Janganlah menyuruh kami pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, bagaimana mungkin saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak mengejutkan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga yang dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk mengamati negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, mengamati negeri dan mengejutkan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Murka Tuhan pun menyala-nyala pada waktu itu dan ia bersumpah, sesungguhnya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kehnas dan Yosua bin Nun, sebab mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Lihatlah, ganti bapak-bapakmu, kawanan orang-orang berdosa itu. Kamu bangkit untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, kamu akan dibiarkannya lebih lama lagi di padang gurun, dan kamu akan mendatangkan kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Kemudian mereka mendekat kepadanya dan berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kami, kambing domba di sini, untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan bersegera berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempat mereka. Sementara itu anak-anak kecil kami akan tinggal dalam kota-kota berkubu, terlindung dari penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di seberang timur. Lalu Musa berkata kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan masing-masing kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan lakukanlah apa yang telah kamu ucapkan. Kata Bani Gad dan Bani Ruben kepada Musa, hamba-hambamu ini akan melakukan seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini, di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini, semua yang bersenjata untuk berperang akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada para kepala kaum keluarga dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben, semua yang bersenjata untuk berperang telah menyeberangi sungai Yordan bersama kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama kamu, maka mereka harus menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu, di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi
Bagi kami, tanah milik pusaka kami tetaplah di seberang sini, sungai Yordan. Lalu kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan setengah suku Manasye bin Yusuf, diberikanlah oleh Musa kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, baik negeri mereka maupun kota-kotanya di seluruh negeri itu, termasuk wilayah-wilayah di sekitar kota itu. Bani Gad pun membangun Dibon, Atarot, Arur, Atarot Sofan, Yaeser, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota berkubu dan tempat kandang-kandang kambing domba. Bani Ruben membangun Hesbon, Eleale, Kiryataim, juga Nebo, Baalmeon yang diganti namanya serta Sibna. Mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang mereka bangun. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead merebutnya dan menghalau orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye yang kemudian tinggal di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Setia kawan. Tentu kita pernah mendengar ungkapan ini. Setia kawan berarti tetap ada bagi teman kita dalam segala situasi yang terjadi, baik dalam kenikmatan maupun dalam kesusahan. Bani Gad dan Bani Ruben datang menemui Musa untuk meminta wilayah Gilead sebagai tanah pusaka bagi mereka. Bukan tanpa alasan, karena wilayah itu cocok untuk mereka tinggali dengan banyaknya ternak yang mereka miliki. Mendengar itu, Musa tidak langsung memberikan permintaan mereka, karena bagi Musa, jika mereka berhenti untuk tinggal di sana dan tidak menyeberang bersama 10 suku lainnya untuk berperang, merebut tanah perjanjian seutuhnya, tentu umat akan menjadi kecil hati. Pengalaman itu sudah pernah terjadi, sehingga murka Tuhan menimpa mereka. Bagi Musa, jika Bani Gad dan Bani Ruben tidak turut berperang, akan membuat umat Israel lainnya tidak mau menyelesaikan perjalanan yang penuh perjuangan itu. Bahkan bisa jadi Tuhan membuat mereka lebih lama lagi memasuki tanah perjanjian. Bani Gad dan Bani Ruben pun berjanji bahwa mereka semua yang dewasa dan bersenjata tidak akan meninggalkan saudara-saudaranya. Mereka akan maju di depan untuk berperang sebagai sebuah kesatuan umat. Dengan janji itu, Musa mengomunikasikan permohonan mereka kepada umat dan memberikan tanah Gilead sesuai permintaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan bersama atau di dalam persekutuan, ada kalanya kita diizinkan menerima berkat Tuhan lebih dulu daripada orang lain. Kita diizinkan mengalami hal-hal baik atau kemudahan dibanding saudara kita yang masih harus berjuang. Namun, jangan sampai berkat Tuhan yang kita nikmati terlebih dahulu itu membuat kita gagal berempati kepada saudara kita. Kita telah dipersekutukan dan dipersatukan oleh Tuhan. Maka sepatutnya kita tetap melangkah bersama sampai apa yang Tuhan kehendaki bagi persekutuan tercapai. Jangan sampai karena kita merasa sudah aman secara pribadi, membuat kita membiarkan saudara kita berjuang sendirian. Kehadiran kita bagi satu sama lain menjadi penyemangat untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Maka mari belajar untuk setia kawan, bukan hanya pada saat diberkati, tetapi juga saat harus berjuang bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika ada kalanya Tuhan mengizinkan kami menerima hal-hal baik terlebih dahulu yang mungkin juga dirindukan atau sedang diperjuangkan oleh sesama kami, khususnya saudara kami seiman. Kiranya melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk tetap menghadirkan diri bagi saudara-saudari kami dalam perjuangan mereka,
bahkan dalam segala sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan melalui persekutuan ini. Kami rindu kehadiran kami dirasakan satu sama lain, dan bahkan kami kiranya boleh berbagi, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, karena kami sadar hidup kami sebetulnya tidak pernah lepas dari berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan ini. Maka kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam segala aktivitas yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.